Cinta kasih Kristuslah yang bisa memampukan kita untuk berdiri tegak dalam situasi keadaan apapun yang kita alami. Saudara mau berkata bahwa saudara punya kekuatan mungkin finansial, atau ada yang mau berkata kekuatan relasi atau kekuatan fisik. Tidak saudara, saya mau tegaskan kembali hari ini. Sebagaimana jemaat Asia Kecil, apa yang mereka imani akhirnya mengancam hidup mereka, saudara. Saudara lihat, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Harapan mereka itu semua bahwa mereka mempercayai Tuhan, tidak ada masalah. Akhirnya mereka lihat kenyataannya, masalah tambah besar, saudara. Apa yang masalah yang mereka alami? Ancaman tentang iman mereka, saudara. Jadi saya percaya hari ini dalam pesan Natal yang pertama di sini dikatakan bahwa nasihat Petrus tentang cinta kasih. Memang ada masalah yang terjadi, tapi dengar baik, cinta kasih Kristus inilah yang akhirnya membuat kita mampu untuk tetap berdiri tegak. Katakan amin, saudara. Baik, sekaligus saya juga mau mengucapkan selamat Natal bagi semua jemaat yang ada di gereja ini, maupun untuk setiap yang juga sering menyaksikan di streaming daripada gereja ini. Selamat Natal, selamat menikmati kasih yang sempurna dari Tuhan, damai dan bahkan sukacita yang melimpah dari Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita merayakan Natal di tahun ini ada satu kesan yang berbeda dan yang sangat-sangat akan membangkitkan kita, saudara. Oleh sebab itu mari sama-sama kita juga akan mendengarkan firman hari ini yang kita akan baca bersama-sama, terambil dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Ini merupakan tema seluruh gereja-gereja di Indonesia secara khusus ya. Seluruh denominasi gereja menggunakan tema ini, saudara. Yaitu cinta kasih yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita lihat bersama-sama dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-22 sekali lagi. Saya minta kita akan baca secara bersama-sama 2 kali ayat ini, karena ayat ini hanya 1 ayat saja, jadi kita baca 2 kali dengan lantang, saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, saudara juga bisa lihat di depan sini. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3, mulai. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sekali lagi, saudara. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan, saudara. Dalam ayat yang kita baca ini, kita tidak akan hanya terfokus di ayat ini, saudara. Tetapi kita harus lihat bahwa ternyata dalam latar belakang daripada penulisan daripada kitab 1 Petrus ini adalah jemaat di Asia Kecil, di mana mereka lagi dalam keadaan iman mereka tertekan, saudara. Jadi kalau saudara melihat ada perintah, ada nasihat dari seorang Petrus bagi jemaat yang ada di Asia Kecil, ini adalah satu nasihat yang nggak gampang, saudara. Mungkin seorang Petrus memberikan nasihat ini, dia hati-hati juga, saudara. Karena apa? Apa yang mereka alami ini sebetulnya banyak tidak sesuai dengan ekspektasi daripada mungkin iman mereka semenjak awal atau harapan mereka. Sehingga saya bersyukur Alkitab sangat jujur menyatakan kebenaran. Alkitab sangat jujur ketika menyatakan apa yang menjadi kebenaran yang sejati, saudara. Jadi keadaan yang dialami oleh jemaat Asia Kecil ini, mereka dalam keadaan iman yang sangat-sangat tertekan. Karena itu tema ini diangkat di masa ini atau di tahun 2021 ini, karena
mengingat pergumulan di tahun 2021 ini memang sangat-sangat berat saudara. Bagaimana bukan hanya bisnis saja yang begitu berat, pendidikan juga terpengaruh, tetapi juga gereja juga sangat-sangat terpengaruh saudara. Dan bahkan secara juga khusus di keluarga sangat-sangat terpengaruh dengan adanya pandemi ini. Apalagi dengan muncul bervarian-varian, saya percaya bahwa memang sangat cocok ayat ini dijadikan tema di dalam Natal kali ini saudara. Tetapi ketika nasihat ini sekali lagi diberitahukan oleh Petrus, nasihat ini adalah nasihat yang sangat-sangat ekstrim sebetulnya, atau nasihat yang sangat sebetulnya tidak cocok kalau melihat kondisi yang dialami oleh jemaat waktu itu. Karena namanya kalau lagi tertekan, orang bilang orang tidak boleh tasonto. Kalau orang Timur bilang kalau lagi panas jangan singgung dia, jangan terhubung dengan dia. Karena apa? Pasti keluar semua kata-kata yang kamu tidak harapkan saudara. Begitu ya, kalau lagi capek-capeknya, lagi stres-stresnya, lebih baik kasih dia kesempatan untuk dia menenangkan diri. Kadang-kadang kalau saya juga berpikir bahwa ada jemaat-jemaat yang lagi masalah berat, saya cuma datang duduk dan diam dulu saudara. Karena apa? Izinkan mereka untuk tenang dulu. Karena kita bukan langsung hebat sekali datang langsung dengan nasihat-nasihat, enggak saudara. Karena apa? Ada orang-orang tertentu dengan temperamennya, waktu kita masuk malah jadi kacau saudara. Jadi saya percaya bahwa waktu seorang Petrus sekali lagi menulis surat ini sangat-sangat hati-hati saudara. Tetapi namanya kebenaran, saya percaya bahwa kebenaran itu harus tetap dinyatakan. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun yang engkau alami di momen Natal ini, mungkin saya pernah sampaikan beberapa minggu kemarin bahwa mungkin waktu merayakan Natal, ada yang merayakan Natal dalam keadaan semua lancar saudara. Tapi ada juga yang mungkin yang duduk di tempat ini, yang menyaksikan live streaming daripada ibadah ini, Natal malah banyak hal yang terjadi, masalah demi masalah terjadi. Malah dalam keadaan di momen Natal, ada banyak orang-orang berkata bahwa harusnya momen Natal ini momen di mana kita melihat banyak yang selesai, masalah selesai. Tapi malah di dalam momen Natal masalah baru muncul saudara. Saya berkata bahwa banyak masalah-masalah muncul itu di momen Natal saudara. Saya sampai kemarin kasih tahu terus, kasih ingat terus. Ingat loh, dalam momen Natal itu harus jaga hati. Betul tidak? Karena biasa momen Natal ini lagi capek-capek cepat baku singgung saudara. Dalam momen Natal akan menjadi momen di mana perselisihan itu bisa terjadi saudara. Saudara pernah mendengar mungkin banyak informasi-informasi, hanya masalah kostum saja orang bisa berantem loh. Saya tidak akan gereja lagi. Atau hanya masalah sepele. Dan itu terjadi di momen Natal saudara. Karenanya di momen Natal ini momen juga untuk bisa menjaga hati saudara. Saya teringat kemarin karena saya wirawiri akan ada banyak kegiatan-kegiatan yang dibuat di persiapan Natal. Karena sekali lagi momen Natal yang digeser akhirnya membuat kita juga jadi merubah semua konsep saudara. Wah ternyata semua orang kemarin itu bawanya itu bawa motor, bawa mobil. Makanya banyak terjadi kecelakaan di momen-momen Natal. Karena apa? Orang buru-buru saudara. Jadi pada akhirnya saya juga kemarin saya mengalami itu. Saya berkata untung waktu pada saat kemarin kita masih belajar, masih peka dan sabar saudara. Kalau tidak kemarin saya hampir saya ditabrak sama satu mobil saudara. Tetapi saya percaya saya berkata Tuhan, ini momen Natal ini. Saya mau momen Natal ini momen yang penuh sukacita. Tetapi juga ternyata ada hal saja yang terjadi. Saudara mungkin tahu kenapa juga mungkin yang tahu di sebelah, ada ibu di sebelah.
momen Natal ini kedua anak saya sakit, saudara. Jadi keadaan yang sebetulnya bagi banyak orang, oh kita ini momen untuk bersuka cita, saudara. Tetapi momen ini akhirnya ada masalah. Jadi tidak semua akhirnya ketika kita berkata kita merayakan Natal, kita harus merayakan Natal dengan semua masalahnya selesai atau tidak ada masalah sama sekali, saudara. Justru di momen Natal ini akan teruji, betul nggak sukacita itu ada di dalam hati kita atau sukacita kita terpengaruh dengan keadaan. Yang mengerti katakan amin. Betul nggak sukacita kita ini karena sesuatu yang betul-betul dikerjakan Roh Kudus, karena Yesus sudah lahir bagi kita, atau karena keadaan semuanya yang lancar, saudara. Mungkin penerimaan yang luar biasa di tahun ini atau di bulan-bulan akhir ini. Kalau usaha mungkin usaha bagus di bulan ini. Bukan, saudara. Tetapi sukacita yang dimaksud sukacita yang karena dari dalam, yang keluar, saudara. Jadi tidak terpengaruh dengan keadaan. Saya berharap saudara menangkap sukacita jenis ini. Katakan amin. Dan untuk inilah sekali lagi Petrus menulis. Petrus berharap ada sukacita, ada damai yang memang muncul dari dalam. Tidak terpengaruh dengan situasi, tekanan dari luar yang dialami oleh jemaat Asia Kecil yang menjadi alamat surat dari Petrus ini. Dan saya berharap saudara yang ada di tempat ini, saudara juga yang ada di rumah, saudara hari ini bisa menguji, oh betul sukacita saya ini karena ada Roh Kudus dalam hidup saya. Amin. Amin. Coba perhatikan kanan kiri dulu. Ada sukacita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Walaupun ibu-ibu yang ada agak capek-capek, tapi saya percaya bahwa ini momen dimana kita menguji sukacita itu dari mana? Dari luar atau dari dalam, saudara. Jadi mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Saya akan fokus, kita bahas kembali tentang cinta kasih Tuhan. Di minggu pertama memang saya sudah pernah membahas ini, saudara. Tetapi kita akan lihat fokus kepada tulisan Petrus ini. Ternyata menurut atau dalam nasihat Petrus ini tentang cinta kasih Kristus itu, yang pertama di sini kita bisa belajar bahwa cinta kasih Kristus yang memampukan kita untuk tetap berdiri tegak dalam setiap keadaan apapun. Sekali lagi, cinta kasih Kristuslah yang bisa memampukan kita untuk berdiri tegak dalam situasi keadaan apapun yang kita alami. Saudara mau berkata bahwa saudara punya kekuatan mungkin finansial, atau ada yang mau berkata kekuatan relasi atau kekuatan fisik. Tidak, saudara, saya mau tegaskan kembali hari ini. Sebagaimana jemaat Asia Kecil, apa yang mereka imani akhirnya mengancam hidup mereka, saudara. Saudara lihat, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Harapan mereka itu semua bahwa mereka mempercayai Tuhan, tidak ada masalah. Akhirnya mereka lihat kenyataannya, masalah tambah besar, saudara. Apa yang masalah yang mereka alami? Ancaman tentang iman mereka, saudara. Jadi saya percaya hari ini dalam pesan Natal yang pertama di sini dikatakan bahwa nasihat Petrus tentang cinta kasih. Memang ada masalah yang terjadi, tapi dengar baik, cinta kasih Kristus inilah yang akhirnya membuat kita mampu untuk tetap berdiri tegak. Katakan amin, saudara. Kalau saudara lihat bandingan dalam ayat di Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-37 saya sampai 39, saudara. Sebetulnya bisa dibaca di ayat-ayat sebelumnya. Di sana dikatakan begini, tetapi dalam semuanya itu kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, apa kita bilang? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan. Tuhan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, saudara. Ada orang-orang mengukur kasih Tuhan itu dari kelancaran yang mereka alami.
Tapi dengar baik. Kalau nyawanya sendiri saja dia bisa berikan bagi kita, saudara. Sebetulnya dia terus melakukan yang terbaik bagi kita dalam apapun yang kita sedang alami hari ini. Katakan amin, saudara. Jadi kita hanya bisa berdiri tegak karena cinta kasih Tuhan. Saya senang dengan lagu yang diciptakan Delon ya. Dia berkata, dan bila aku berdiri, ya, tegak sampai hari ini, bukan karena kuat dan hebatku, tapi apa? Semua karena cinta. Ini bukan cinta yang cinta eros ini, bukan. Tapi saya percaya ini karena cinta Tuhan. Katakan amin, saudara. Apa yang bisa menjadi penguat bagi kita dalam semua keadaan yang kita alami, baik sekarang ini maupun nanti di tahun 2022, saudara. Karena saya percaya kasih Tuhan bagi saya. Apa yang membuat saya punya harapan untuk hal yang mungkin bagi orang lain tidak ada harapan sama sekali, tidak ada jalan sama sekali. Tapi apa yang membuat saya masih tetap lihat ada harapan di situ? Karena kasih Tuhan, saudara. Amin. Karena cinta kasih Tuhan. Yang Alkitab berkata dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tapi saudara bisa lihat juga dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8, 5 sampai 8. Dibuktikan tentang cinta kasih Tuhan. Artinya begini, saking cintanya Tuhan bagi kita, apa saja dia akan buat bagi kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Saking sayangnya dia dengan manusia, apa saja dia bisa buat. Sampai orang berkata, kok Allah jadi manusia? Justru karena kasihnya, makanya dia jadi manusia. Mustahil kan? Tapi karena cintanya bagi kita, supaya dia bisa menjangkau hidup kita, dia bisa menjangkau masalah kita, dia perlu jadi manusia dan bisa menjadi seperti kita, saudara. Justru doktrin yang paling ditentang adalah Allah jadi manusia. Tapi mereka tidak tahu, justru inilah cinta kasih Tuhan yang paling tertinggi. Justru inilah yang menjadi modal kita, saudara. Apa yang bisa jadi harapan kita di tahun ini dan tahun depan? Karena Tuhan mengasihi saya. Kalau tidak ada yang namanya rema bahwa Tuhan mengasihi saya, enggak ada satu pegangan apapun yang kita bisa pegang untuk tahun depan. Enggak ada. Percayalah ketika engkau berjalan, ketika engkau dalam keadaan apapun, Tuhan mengasihi engkau. Ada Bapa yang terus menantikan engkau, ada Bapa yang terus setia dengan engkau. Dan saya percaya bahwa tidak ada satu kondisi apapun, waktu apapun, di mana kita perlu atau kita akhirnya setuju untuk menjadi kecewa seperti mungkin orang-orang di Asia kecil. Yang menjadi alamat surat ini bisa saja mereka jadi putus asa, saudara. Frustasi, bisa. Tapi saya percaya kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan yang membuat mereka akhirnya memilih untuk tidak putus asa. Tidak menjadi kecewa, sekalipun tekanan itu berat, saudara. Jadi pastikan hari ini bahwa kita bisa berdiri tegak karena kita percaya ada cinta kasih Tuhan bagi kita. Tetapi ini juga bisa implikasinya bisa ke orang lain. Orang lain juga bisa berdiri tegak karena cinta kasih Tuhan. Bukan hanya kita, saudara. Kita masih punya harapan dengan orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Masih ada cinta kasih Tuhan. Apakah ada orang-orang yang bisa memilah-milah, oh yang ini yang dikasih Tuhan, ini yang tidak? Siapa yang bisa ngatur Tuhan begitu? Kalau Tuhan boleh berbelas kasihan dengan engkau, Tuhan bisa berbelas kasihan dengan orang lain juga. Betul tidak? Sehingga ini memberikan harapan bagi kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada sudah mulai kekurangan harapan melihat tingkah pasangan kita. Ada loh, sudah kehilangan harapan. Natal demi Natal, dia berkata begini, Natal demi Natal, kelakuan tetap sama. Mungkin sudah mulai kecewa melihat mungkin orang-orang yang menjadi rekan kerja kita. Tapi biarlah dalam pesan Natal, cinta kasih yang kita dengarkan hari ini,
memberikan harapan bagi kita untuk tetap berdiri tegak, dan memberikan harapan bagi kita untuk orang lain bisa tetap berdiri dan bisa tetap bangkit dalam hidup mereka. Katakan amin, saudara. Kita mungkin masih bisa berkata bahwa, oh ya, dengan kasih Kristus saya bisa bangkit, masih bisa berdiri. Tapi bisakah kita punya harapan juga untuk orang lain, bahwa dengan kasih Kristus yang sama, orang itu juga bisa bangkit, saudara. Dengan kasih Kristus yang sama, suami kita, istri kita, anak-anak kita bisa bangkit. Ada mungkin orang-orang tua yang sudah kecewa dengan anaknya, sampai di titik di mana orang tua berkata bahwa saya tidak anggap kamu sebagai anak lagi. Kalau hari ini engkau jadi orang tua yang jenis ini, dengar baik. Kalau Tuhan bisa merubah hidupmu oleh karena cinta kasih, pastilah juga anakmu bisa dirubah oleh cinta kasih Tuhan. Apapun bisa dirubah oleh cinta kasih Tuhan. Karena ini pesan ini sangat kuat sekali bagi jemaat yang ada di Asia Kecil, yang dalam tekanan iman mereka. Tuhan berkata, lihat cinta kasihku. Kalau kamu fokus ke situasi, kamu fokus ke masalah, masalah akan makin besar, cinta kasih Tuhan mungkin akan semakin kecil. Tapi hari ini pesan firman Tuhan, fokuslah kepada cinta kasih Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Sehingga apa? Cinta kasihnya yang diperbesar, masalahnya ini yang akhirnya makin hari makin kecil, saudara. Katakan amin. Jadi apa yang dipercayai oleh orang-orang atau jemaat-jemaat di Asia Kecil, demikian juga dengan jemaat-jemaat yang ada di Roma. Mereka mempercaya hal yang sama, saudara. Mereka percaya penuh kepada kasih Allah, bukan kepada situasi yang berubah, saudara. Bukan situasi yang selesai, enggak. Karena tadi ayat tadi berkata bahwa baik maut, baik kuasa-kuasa apapun, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Apakah ada yang bisa mengintimidasi kita? Ayat yang sebelumnya dibilang, siapa yang akan mendakwah anak-anakku? Aku yang sudah memilih mereka, bahkan sudah mati bagi mereka. Jadi pada kesempatan ini, saudara, berdiri dalam cinta kasih Tuhan. Kembali kepada cinta kasih Tuhan. Dan saya percaya hanya dalam Yesus Kristus cinta kasih Tuhan itu menjadi lebih bisa dicerna, lebih bisa dialami, saudara. Karena apa? Dalam cinta kasih Kristuslah ada yang namanya betul-betul pengorbanan Yesus yang sampai bisa mati bagi kita, saudara. Mau mengerti cinta kasih di contoh-contoh yang lain kita tidak akan bisa dapat, saudara. Lihat Yesus terpaku di kayu salib aja, ini sebetulnya sudah memberikan banyak harapan. Ada banyak orang-orang yang terikat dengan apapun hari ini. Lihatlah Yesus yang sudah tersalib untuk engkau. Sudah menggantikan engkau, melakukan itu bagi engkau. Saya percaya ikatan apapun, narkoba apapun, engkau bisa dipulihkan Tuhan. Kau bisa diselamatkan Tuhan. Kau bisa diubahkan Tuhan. Jadi akhirnya kita tidak akan memilah-milah lagi. Oh, ini yang bisa dipulihkan Tuhan, ini tidak. Semua bisa dipulihkan Tuhan. Karena apa? Cinta kasih Tuhan. Amin. Kalau saya bisa dipulihkan Tuhan, kita juga punya harapan yang orang-orang lain akan bisa dipulihkan Tuhan. Amin. Dan yang berikut, saudara, kita lihat bahwa ternyata di dalam cinta kasih Kristus yang memampukan kita untuk tetap berdiri tegak dalam tekanan, hal-hal yang dipercayai oleh orang-orang, baik orang-orang Roma maupun orang-orang yang ada di Asia Kecil, mereka percaya penuh kepada kasih Allah, tetapi juga mereka adalah orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai kebahagiaan yang terutama dalam hidup mereka. Hari ini kalau bukan Kristus yang adalah kebahagiaan engkau, kalau hanya situasi yang membahagiakan engkau, saya percaya bahwa tidak ada alasan bagi kita untuk setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun untuk bisa berbahagia. Akan ada saja yang membuat kita tidak berbahagia, saudara. Tetapi saya percaya bahwa di dalam iman Kristen, kita harus menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita. Yesuslah yang membuat, yang adalah sumber kebahagiaan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Apa dalam dunia ini tidak pernah berubah, saudara? Yang tidak akan berubah, semua akan berubah, saudara. Alkitab sudah jelas berkata bahwa semua dalam dunia ini akan lenyap. Benar, saudara. Jadi jangan saudara
berusaha untuk bagaimana dia bisa kekal. Tidak bisa, saudara. Nafas hidup kita ini pun tidak bisa kita tahan, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa kekal, saudara. Sehingga kalau mau bahagia, carilah kebahagiaan itu memang dalam Tuhan. Dan memang ukuran kebahagiaan itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan, saudara. Katakan amin. Ada sesuatu yang tidak bisa diambil dalam hidup kita. Segala sesuatu bisa terambil dalam hidup kita. Tapi Yesus dalam hidup kita, sang sumber sukacita itu tidak akan mungkin terambil dari kita. Kecuali kita menyerahkan itu, saudara. Atau kita menggantikan dengan yang lain, saudara. Jadi mereka adalah orang-orang yang percaya penuh kepada kasih Tuhan. Dan Kristus menjadi kebahagiaan mereka. Dan bahkan Kristus menjadi yang terutama dalam hidup mereka. Itu yang terutama dalam kehidupan mereka, saudara. Tapi hari-hari ini kita coba sudah mulai akhirnya dibawa oleh dunia ini keluar dari konsep kebahagiaan yang sejati, saudara. Sehingga kalau kita keluar dari konsep kebahagiaan sejati, kita akan bilang bahwa Yesus itu tidak bahagia, saudara. Kita akan juga bilang orang-orang Roma tidak bahagia. Kita akan juga bilang orang-orang di Asia kecil tidak bahagia. Betul ya? Kalau konsep kebahagiaan kita menurut dunia punya. Tetapi bersyukur hari ini dari keadaan jemaat Roma, dari keadaan jemaat Asia kecil, membentuk ulang kembali paradigma berpikir kita bahwa ikut Tuhan bukan masalah tidak ada, saudara. Ikut Tuhan masalah ada, yang pasti bukan masalahnya. Tapi Yesus itu ada dalam hidup kita, saudara. Cinta kasih Tuhan yang kita tetap pegang. Kasih Kristus yang tetap kita percayai. Terus berlaku dalam hidup kita. Kapanpun dalam keadaan apapun kita alami. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara. Yang kedua, dalam ayat yang kita baca tadi, Alkitab berkata bahwa karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, saudara. Dari ayat ini kita bisa menemukan apalagi tentang cinta kasih Kristus. Yang kedua ini berkata bahwa cinta kasih Kristus yang memampukan kita untuk taat kepada kebenaran yang memurnikan, saudara. Jadi cinta kasih Kristus inilah yang memampukan kita, saudara. Ada orang-orang yang bisa mendengar firman Tuhan, betul. Ada orang-orang yang bisa tiap tahun ke gereja. Walaupun banyak cuma burung tahun, saudara. Nanti Natal baru muncul, baru beribadah, saudara. Tapi juga banyak orang mengklaim bahwa saya masih mendengar firman Tuhan. Tapi dengar baik, saudara. Firman Tuhan yang kita dengar adalah firman yang hanya bisa menjadi firman yang memurnikan kita kalau firman itu adalah firman yang kita pegang dan firman itulah firman yang kita hidupi, saudara. Jadi dalam ayat tadi kita melihat bahwa ada kalimat ketika kita taat kepada firman yang memurnikan, saudara. Jadi ada hal yang penting kita ingat di sini bahwa cinta kasih Kristus ini memampukan kita. Sebetulnya kita tidak mampu, saudara. Tapi anugerah Tuhan yang datang lewat cinta kasihnya ini menebus hidup kita. Tapi bukan hanya menebus kita, menebus dosa kita. Tapi juga Alkitab berkata bahwa kita diberikan hidup yang baru. Bilang sama-sama hidup yang baru. Hidup yang baru inilah hidup yang didiami oleh Roh Kudus. Hidup yang dimampukan Roh Kudus untuk kita bisa taat kepada kebenaran, saudara. Jadi saya pastikan hari ini, bahkan kita harus sama-sama pastikan hari ini bahwa kita percaya bahwa setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap kembali kepada firman bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Katakan amin. Ini firman, saudara, yang harusnya kita pegang teguh, saudara. Jadi dalam keadaan yang dialami oleh jemaat di Asia kecil, apapun keadaan mereka harus kembali kepada firman, harus kembali berpegang kepada firman. Hari-hari ini kalau pegangan firman kita tidak kuat, saudara, kita sekali lagi akan punya alasan untuk ngapain kita ke gereja atau ngapain kita ikut Tuhan, saudara. Tetapi ternyata banyak hal kalau kita hari-hari ini sudah menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk memurnikan kita, saudara. Asalkan saudara kita menemukan firman di sana dan kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap pegang firman Tuhan, kita tetap pegang janji firman Tuhan.
Jadi di dalam bacaan yang lain kita bisa menemukan lagi. Kalau saudara lihat dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Ini seorang Ayub pernah mengalami hal yang sangat-sangat tidak enak saudara. Dalam seluruh peristiwa yang dia alami, hanya nyawanya saja yang tidak melayang saudara. Seluruh selesai saudara. Dari anak-anaknya, dari kekayaannya, bahkan sampai terakhir saudara, istrinya juga. Mungkin Alkitab tidak secara gamblang mencatat, tapi saya percaya bahwa istrinya tinggalin dia saudara. Tidak ada yang dikatakan bahwa yang menjadi ukuran kesuksesan orang sekarang yang bisa dilihat dalam kehidupan Ayub. Tapi Ayub bisa melihat dengan hikmat Tuhan, dengan kacamata firman Tuhan segala sesuatu yang terjadi. Makanya dalam Ayub pasal 23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang percaya katakan amin saudara. Ayub percaya bahwa Tuhan tahu jalan hidup saya. Biarlah hari ini menjadi keyakinan kita bersama bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu Tuhan tahu. Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Kalau ada yang berkata bahwa Tuhan tidak tahu apa yang saya alami, engkau sudah mengecilkan Tuhan saudara. Semua yang kita alami Tuhan tahu saudara. Semua yang sedang engkau hadapi hari ini Tuhan tahu semua. Jadi sesuatu yang luar biasa ketika Ayub melihat seluruh yang terjadi dalam hidup dia. Pertama dia berkata Tuhan tahu. Itu dulu yang kita harus percayai saudara. Firman Tuhan yang kita harus percayai bahwa apa? Apapun yang engkau alami hari ini Tuhan tahu. Bilang sama-sama dengan saya. Apapun yang saya alami Tuhan tahu. Pengetahuan tentang Tuhan ini, pemahaman pengertian kita tentang Tuhan ini harus kita pegang teguh saudara. Seberat apapun yang kita akan alami, bahkan kita alami hari ini, pastikan bahwa pemahaman kita sama. Tuhan tahu apa yang kita alami saudara. Saya tahu ini baru punya pemahaman seperti ininya sudah agak menghiburkan kita saudara. Tuhan belum bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan saja, sudah berkata bahwa saya ada nak. Ada satu suara yang bisa menyejukkan hati kita di kala kita dalam tekanan saudara. Ketika dia berkata bahwa aku tidak pernah tinggalkan kamu. Aku ada dalam setiap keadaan apapun yang kau alami. Saya berdoa saudara bisa lihat Tuhan dalam semua apapun yang kau alami. Saudara bisa melihat tetap ada tuntunan Tuhan. Ada jalan-jalan Tuhan. Karena saya tahu bahwa rahasia keberhasilan kita mengikut Tuhan hanya ini tuh. Kita bisa lihat dan bisa dengar Tuhan bicara bagi kita, Tuhan menuntun langkah kita. Sekalipun tuntunan ini mungkin dalam masalah saudara. Mungkin kadang-kadang kita tidak enak saudara, Tuhan tuntun kita lewat masalah. Tapi percayalah saudara, Tuhan mau tuntun kita sesuai dengan rancangannya. Jadi kita tidak bisa pilih, Tuhan mau tuntun kita dengan cara apa saudara. Tetapi ada waktu-waktu di mana kita akan dituntun dengan cara yang kita tidak suka. Tetapi percayalah saudara, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu di sini bukannya Tuhan hanya maha mengerti, tapi Tuhan tahu dalam kemahatauan Tuhan. Tuhan punya tujuan yang sempurna yang kita tidak pernah tahu saudara. Ada orang-orang tertentu yang dibawa oleh Tuhan ke misi yang hebat, ke visi yang besar. Karena peristiwa yang dialami saudara. Ada orang-orang tertentu, dia harus mengalami di mana rumah tangganya sampai hancur saudara. Saya pernah mendengar kesaksian seorang yang rumah tangganya hancur saudara. Tapi ternyata waktu dia terus bergumul dengan Tuhan, dia terus mencari Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan, dia dapatkan kekuatan saudara. Sampai satu titik dia punya kekuatan untuk tetap menantikan pemulihan keluarga. Dan saya percaya bahwa akhirnya ketika keluarganya pulih, dia dipakai Tuhan untuk bisa melayani keluarga yang berantakan saudara. Jadi ada orang-orang tertentu diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu. Tapi kalau engkau tidak tahu bahwa Tuhan tahu, Tuhan ngatur semuanya, engkau tidak akan dapat arti daripada semua masalah yang terjadi. Pastikan hari ini masalah yang terjadi kita bisa
percaya bahwa Tuhan tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita dan Tuhan tahu mau seperti apa hasilnya. Dia punya maksud apa. Biarlah saya berdoa Tuhan memberikan hikmat bagi kita untuk supaya kita mempercayai dan kita berserah kepada Tuhan, kepada apa yang Tuhan akan buat dalam hidup kita. Katakan amin, saudara. Ada orang-orang tidak mengalami pembentukan proses yang mungkin sulit, tapi dengan keadaan yang nyaman Tuhan uji kamu. Dengan keadaan yang nyaman Tuhan proses kamu. Semakin nyaman, tapi engkau tidak sadar bahwa itu adalah dari Tuhan. Nah, ini juga ujian, saudara. Padahal itu proses yang Tuhan izinkan. Karena ada orang-orang tertentu prosesnya diizinkan dengan kenyamanan, saudara. Tapi akhirnya gimana respon kita, saudara? Tetapi saya percaya seperti dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 juga berkata, bergembira akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan. Dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sudah lihat. Ada proses pemurnian. Yang kalau kita masih ada hari ini akan terus terjadi, saudara. Karena apa? Saya bisa berkata bahwa waktu Tuhan cipta kita betul penuh ada kemuliaan Allah. Tapi masih seperti barang mentah sebenarnya. Masih perlu diproses. Perlu diproses. Jadi kalau ada orang yang berpikiran bahwa dia tidak mau ada proses Tuhan dalam hidup dia, engkau memungkiri tentang hasil yang sedang dirancang Tuhan ini. Emas yang murni. Permata yang mengkilat, saudara. Sesuatu yang bisa berguna. Seperti juga dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Kamu menjadi sempurna. Lihat rancangan Tuhan. Tuhan mau kita disempurnakan. Lihat rancangan Tuhan. Tuhan mau kita utuh. Dan tak kekurangan satu apapun juga. Ada banyak hal yang bisa jadi berkat dalam hidup kita buat orang lain, saudara. Ada banyak hal yang bisa jadi teladan dalam hidup kita buat orang lain. Ada banyak hal yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena apa? Karena kita melewati proses-proses pembentukan Tuhan ini. Yang percaya katakan amin, saudara. Ada orang berkata, saya tidak mau proses. Semua yang tidak mengalami proses pasti tidak matang, saudara. Semua yang tidak mengalami proses pasti tidak matang. Saudara senang makan mie instan? Nah itu. Tanya dokter, mie instan bagus buat kesehatan? Tanya aja dokter. Kalau dokter sini tanya saja. Pokoknya nggak bagus lah. Untuk yang tidak diproses itu tidak matang, saudara. Jadi kalau hari ini engkau menjadi suami yang hebat, perlu diproses dalam keluarga. Kau menjadi pelayan Tuhan yang hebat, perlu diproses dalam pelayanan. Kau menjadi hamba Tuhan yang hebat, perlu proses dalam satu pelayanan yang sulit. Semua mau jadi pengusaha yang hebat, alami proses yang sulit. Mungkin ada yang sampai bangkrut baru bangkit lagi, saudara. Benar. Tapi kalau kita masih lihat Tuhan, dan bahkan kita masih tahu bahwa dengan cara yang terjadi ini, hanya Tuhan yang bisa jadi andalan kita, yang kita andalkan. Maksud Tuhan itu terjadi. Rencana Tuhan itu akan sempurna terjadi bagi kita, saudara. Minimal kita tahu Tuhan ada dalam proses yang saya alami. Dan yang kedua, kita tahu apa yang Tuhan sedang rancang, saudara. Akan menyempurnakan kita, akan membuat kita utuh, akan membuat kita tidak kekurangan satu apapun juga. Kita punya sesuatu untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya banyak orang berkata bahwa cintailah proses, saudara. Dan sampai saat ini kita tahu, jemaat Roma, jemaat Asia Kecil, hari ini diberitakan bagi kita bahwa mereka adalah orang-orang yang terbukti murni iman mereka. Dan sampai hari ini bisa memberkati kita. Amin. Ada bagian hidupmu yang engkau tidak ada pun engkau masih bisa memberkati orang. Masih, saudara. Ini jemaat-jemaat Roma masih ada? Enggak ada lagi.
tapi kita masih pelajari cara hidup mereka, kemurnian iman mereka. Tapi kemurnian iman mereka itu tidak disukai banyak orang hari-hari ini. Kalau bisa lancar-lancar, kalau bisa semua aman-aman. Tapi disinilah kita membuktikan bahwa cinta kasih Kristuslah yang membuat kita bisa berpegang kepada firman. Kita percaya bahwa firman ini benar. Kita percaya bahwa firman ini pasti ya dan amin. Katakan amin. Kita tidak bisa berpegang kepada apa yang kita selama ini pegang. Semua yang menjadi pegangan dunia ini pasti goncang, saudara. Tapi peganglah firman Tuhan. Saya baru menemukan, saudara, bahwa hikmat firman Tuhan ini dari abad ke abad sampai bukan nanti abad sekarang, abad nanti akan menjadi hikmat yang tertinggi dari apapun juga. Dan tetap menjadi jawaban dari semua pergumulan permasalahan yang dialami oleh semua orang. Jadi yang terjadi adalah kalau engkau alami proses, jangan cepat-cepat cari pertolongan ke orang. Cari Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang tahu semuanya. Jangan cepat-cepat, apalagi hari-hari ini cari paranormal. Waduh, janganlah. Hari-hari ini kita sudah tahu firman Tuhan yang paling hebat lah. Apalagi cari arwah, tambah rusak lagi, saudara. Cari Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu jalan hidup semua manusia. Amin. Hanya Tuhan yang tahu semua yang terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi tahun depan, tapi Tuhan tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 2 tahun depan, tapi Tuhan tahu. Jadi cari Tuhan. Dan ketika ada proses yang terjadi juga bukan hanya cari Tuhan. Tetap taat. Orang-orang di Asia Kecil dan orang-orang Roma dikatakan begini. Kalau kamu lagi dalam proses imanmu lagi ditekan seperti itu, tetap lakukan yang baik, saudara. Tetap respon yang baik, tetap memberkati, jangan mengutuk, saudara. Tetap jaga kata-kata, tetap jaga sikap. Nasihat Paulus demikian judul nasihat Petrus berkata, tetap kudus dalam perkataanmu. Sekalipun tekanan berat, kata-katamu harus tetap memberkati orang. Katakan amin. Ibu-ibu, sekaligus saya mau sampaikan hari ini momen Natal ini. Mungkin capek karena anak, ada rewel atau banyak kerjaan di rumah. Tetap kata-kata buat suami, kata-kata yang memberkati. Katakan amin. Katakan amin ibu-ibu. Tetap kata-kata memberkati, saudara. Demikian sebaliknya buat suami-suami, sesibuk-sibuk apapun, sibuk apapun yang kau kerjakan, engkau mungkin capek di pekerjaan. Tapi harus tetap jaga mulut, saudara. Harus tetap jaga sikap, saudara. Karena Alkitab berkata bahwa respon kita untuk harus tetap taat dalam proses apapun, saudara. Jangan saudara berkata bahwa proses ini akan menghasilkan sesuatu yang dahsyat bagi kita. Tidak, saudara. Kalau respon kita tidak taat, itu akan jadi proses yang hanya menyisakan masalah bagi kita dan bahkan masalah buat orang lain, saudara. Pastikan hari ini bahwa proses apapun yang kau alami dengan orang-orang terdekat, orang-orang jauh, proses dalam pelayanan, proses dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, cari Tuhan. Tetap taat, respon yang baik, saudara. Jaga sikap, jaga mulut. Karena Tuhan sedang merancang sesuatu yang indah dalam hidup. Saya percaya bahwa Tuhan mau jadikan kita sempurna, utuh. Saya senang ketika bicara tentang persaudaraan ini. Karena apa? Saya percaya ini bicara tentang komunitas, saudara. Komunitas itu pasti ada gesekan. Pasti. Ada yang berkata bahwa dalam gereja kan tidak mungkin bergesek. Oh, kamu salah. Dalam gereja itu, justru dalam gereja itu ada gesekan, saudara. Karena dalam gereja itulah kita akan mulai menerapkan firman, saudara. Ketika gesekan terjadi gimana? Kita harus punya respon untuk cepat mengampuni, cepat mengasihi, cepat lepaskan apa yang
jadi mungkin bisa menjadi kebencian bagi kita, langsung buang saudara. Tempat prakteknya di situ saudara. Ya kita berusaha untuk kita tidak juga mengecewakan orang, benar. Tapi sehebat-hebat